A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gurah itu bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki, nggak bisa untuk semuanya. Nah, sifatnya gurah itu menurut saya panas ya, memasukkan satu ke hidung. Jadi kalau kita merokok itu reaksinya akan panas sekali. Kalau di hidung kita sudah ada masalah, di jalur pernafasan kita ada masalah, ya pasti itu sulit, pasti itu sakit sekali ya. Gurah adalah proses membersihkan jalur pernafasan yang sangat efektif, efisien ya, membersihkan tapi tidak menyembuhkan kalau menurut saya. Nah, cuman prosesnya itu sangat mendaki, sulit ya, menyakitkan. Nah, resep gurah itu bermacam-macam, ada banyak versi, yang manapun itu ya tetap saja memasukkan sesuatu itu perih sekali. Kalau kita mau gurah berapa kali dalam sebulan, penyakitnya apa, niatnya apa, nah itu juga perlu diperhatikan ya, apa dan kenapanya itu sangat penting diperhatikan. Kalau kita ke pengobatan medis itu namanya diasapi ya, mereka juga masukkan zat kimia. Nah, bagi yang takut dengan gurah, pilihan itu tidak mungkin satu dalam hidup ya, pasti ada beberapa. Jadi kalau kita pakai yang pilihan A, maka kita ke medis juga akan diasapi, juga mereka pakai bahan kimia. Kalau menurut mereka itu aman, ya itu sah-sah saja, mereka lebih tahu produknya. Sementara bagi yang gurah juga sama, ini alami, ini juga aman. Kalau yang tidak percaya ya jangan dilakukan ya. Nah, gurah ini dengan kondisi sekarang, ketika diharapkan untuk bisa membantu sekali gurah untuk membantu membersihkannya efektif, efisien, jadi sulit sekali. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung makanan itu luar biasa sangat tinggi, kemudian mengandung kimia seperti MSG itu sangat luar biasa. Jadi jalur pernafasan ini stabil, kering sekali. Jadi gurahnya apa bisa cukup sekali. Nah, itu ya perlu diperhatikan, jadinya tidak cukup sekali. Kemudian bisa dilakukan berapa kali, tergantung dari apa dan kenapa ya, tadi sudah dibahas. Lalu racikannya itu setiap orang, setiap penggurah itu berbeda-beda. Kombinasi itu kalau mau gurah sendiri, yang penting syaratnya dari orang yang mau gurah adalah dia tahu ini proses yang sulit, menyakitkan, dia sanggup atau tidak. Kalau gurah itu perih, menyakitkan, kalau kita tidak sanggup, nah itu bisa pingsan ya, karena saking perihnya, saking sakitnya. Kenapa? Kalau sudah ada masa tenggorokan ya pasti perih. Kita kalau misalnya berenang aja kena air, pas kita berenang kan juga perih ya. Sangat penting sebelum gurah itu menata diri, menata pikiran, banyak berdoa, banyak mohon kekuatan, dan penggurahnya juga membimbing orang yang kita gurah untuk selalu berzikir pada Allah, untuk bersabar. Kenapa? Karena sifat dari kebaikan itu sudah fitrahnya adalah jalan mendaki yang sulit. Mau mendaki pakai duit atau mendaki pakai perasaan ya. Membersihkan hidung itu selain gurah ada caranya, tapi mahal. Nah, mendakinya pakai duit, tapi juga ada perasaannya juga di sana ya. Nah, ini dia murah, tapi gimana mendakinya? Nah, setiap penggurah tentu punya prosedur masing-masing, tapi yang pasti gurah itu sebaiknya tidak dilakukan dalam kondisi perut penuh. Harus ada jarak dari mau digurah dan makan yang terakhir atau minum yang terakhir. Secara teknis gurah itu hanya sekedar dimasukkan ya, alatnya bisa pakai apa saja. Cuman kalau pakai sedotan, pakai sendok, tinggal dimasukkan, dituangkan gitu, itu juga enggak apa-apa, itu juga boleh. Nah, kalau pakai suntikan, nah itu kan ada anginnya ya, cerut. Nah, itu perih sekali. Ini sudah banyak mudah ditemukan alat seperti ini. Ini judulnya apa ya? Nasal atau potnet ya. Nah, itu banyak mudah ditemukan ya, ukurannya juga bermacam-macam, ada yang 70, ada yang 300, ada yang 500 ya. Nah, ini bisa untuk sekali gurah atau 2 kali gurah, tapi kan berkali-kali karena tergantung dari kondisi setiap orang. Nah, jadi kalau mau bergurah, pastikan siapkan dulu mentalnya, tentukan dulu niatnya, banyak berdoa, nyuwun kepada Allah. Mau bergurah sendiri atau bergurah ke orang lain itu tidak ada masalah, tapi kalau bergurah ke penggurahnya kita ada pembimbingnya ya. Ketika lendir itu sulit keluar, nah penggurah yang sudah profesional akan punya prosedur gimana cara membantu supaya gurahnya menghasilkan kemudahan, bukan mempersulit. Jadi dimohonkan jadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.